Kemudian masuklah Devil, karena memang Devil paling suka guys ke orang-orang yang sedang kacau pikirannya. Kemudian Devil ini yang memutarbalikkan fakta bahwa bukan hanya sekedar pikiran, tapi in the real world kamu pun mengalami pain. Kamu tersakiti, kamu tidak pernah bahagia, kamu selalu diabaikan, kamu itu nggak pernah mendapatkan perhatian yang kamu butuhkan, bla 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 bla. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Juli dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Aquarian couple kolektif guys di 2 minggu pertama Juli 2023 ya. Aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus, jadi nggak semua Aquarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu adalah hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Aquarius, bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys, yang sedang kamu fokuskan. Tentu saja pasangan ya, karena kita bicara tentang romance reading. Bisa pacar, bisa tunangan, bisa suami, istri, selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business, yes. Kita akan buka 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Jadi nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Juli ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya, nanti aku bantu cari solusinya. Aku bikin readingan ini untuk Aquarius yang dealing dengan siapa saja ya guys. Dengan siapapun orang yang kamu fokuskan saat ini, apapun zodiaknya, you are very welcome here guys. Tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kamu Aquarius kolektif di awal Juli ini tentunya ya. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling banyak kepo sama kamu, yang paling tertarik cari informasi tentang kamu Aquarius. Oke. Kayaknya yang pertama, iya betul. Ada Taurus guys. Entah kenapa feeling aku Scorpio datang. Let's see. Yang kedua ada Pisces. Halo. Bukan. Ayo cross watcher. Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Ya, rahasiamu aman bersamaku. Oke, jadi Aquarius dealing dengan Taurus, Aquarius dealing dengan Pisces, dan Aquarius dealing dengan Libra ya guys. Libra yang ketiga. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silahkan dicek ibrat untuk yang mau. Oke, let's begin Aquarian. Kira-kira apa cerita kamu ya guys? Aku pun jadi penasaran. Halo Aquarius. Aquarian couple collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of July 2023. Thank you. Moment like this, some people say it's a lifetime. 1, 2. Kenapa pada sibuk dengan intuisi-intuisi? Air sign pada sibuk dengan intuisi guys. Agak sulit ya kalau main intuisi air sign, ya nggak apa-apa guys. Kartu pertama adalah intuition. Each person's road to the inner lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what's needed. Ini gambar hati guys. Jadi ini cakra jantung sebenarnya, heart chakra kalau bahasa Inggrisnya, tapi orang banyak bilang cakra hati kalau di Indonesia. Karena di Indonesia itu agak ambigu antara hati dan jantung. Bahasa Inggrisnya dibilang heart itu seharusnya jantung, tapi orang Indonesia bilang itu hati, hati itu liver. Oke. Dan kemudian hati ini seperti punya mata, mata hati istilahnya. That's the intuition, yes. Jadi intuisi ini sangat-sangat diperlukan katanya Aquarius di awal Juli ini guys, dalam hal romance untuk kalian. Dan kemudian yang kedua adalah sensitivity. Through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. Yang pasti problem. Masalah seberat apapun bisa terlihat seperti berkat. Karena sakramen itu berkat ya guys. Pernah dengar sakramen nggak?
Kalau orang yang familiar pasti sering dengar kata istilah sakramen, sakramen ya. Sakramen itu semua kayak pemberian berkat begitu, macam-macam jenis sakramen. Dan intinya adalah memberikan berkat. Sakramen itu nggak pernah jelek, ya. Sakramen itu selalu bagus. Dan katanya masalah sebesar apapun yang kamu hadapi saat ini, kalau kamu tahu dan melihat dari hatimu, kamu bisa menganggap bahwa masalah yang diberikan ke kamu itu dalam hal romance tentunya adalah berkat. Jadi kayak ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Aquarius. Yes, let's see guys. Kamu akan jadi Aquarian bijak setelah 2 minggu pertama Juli berakhir. Halo. Kalaupun dia Mike jika target itu pasti Aquarian couple kolektif saat meresip kedasan masuk. Kayak banyak deh yang ngomongin kamu Aquarius mengenai romance ini ya. Orang-orang dekat kamu guys, mereka membicarakan kamu. Tunggu sebentar ya, aku cek dulu in a good way or in a bad way. Karena aku dengar banyak yang berbisik-bisik begitu. Ada masalah yang sedang kamu hadapi bersama pasanganmu saat ini dan itu jadi konsumsi publik guys. Oke, half in a good way, half in a bad way. The Tower. Oh god. Aquarian. The Ten of Wands inilah masalah yang aku bilang tadi guys. Jadi selama ini Aquarius di beberapa waktu terakhir kamu menganggap masalah ini memberatkan. Kamu mungkin kayak mengutukin gitu ya. Entah siapapun yang kamu kutukin. Kok bisa ya aku masuk dalam masalah seberat ini. Oke, The Devil. The Four of Wands. Kamu pengen mempertahankan sesuatu, membuat sesuatu tetap utuh. Tapi kok berat banget ya Rey. Iya. Jadi kayak lagi ada godaan besar saat ini Aquarius yang terjadi di antara kamu dengan pasanganmu ya. Tapi godaan itu akan segera berakhir guys because the sun is coming here for you. Oke. Dan King of Pentacles, yes. Kelihatan gak sih guys? Oke, kelihatan lah ya. King of Pentacles ini sebenarnya kayak planning ya, rencana yang bagus sekali ya. Rajanya dunia istilahnya. Kamu merencanakan banyak hal yang berkaitan dengan dunia. Itu biasanya yang membuat kita lupa sama intuisi guys. Kita nggak dengar intuisi. Karena intuisi itu agak-agak berbeda dengan hal duniawi. Ya, hal duniawi itu lebih berkaitan dengan ego. Ego itu adanya di pikiran. Kita akan selalu berusaha untuk mempertahankan diri kita tetap eksis di dunia ini. Itu akan pakai ego. Sementara intuisi itu lebih ke baik dan buruk, lebih ke pemahaman filosofi dalam hidup guys ya. Dan kamu disuruh untuk memanfaatkan atau menggunakan intuisimu sebaik-baiknya karena memang hatimu itu cakra jantung itu kayak udah diaktifin gitu guys. Karena jantungmu itu ada matanya saat ini ya, mata hati. Oke. Ada keangkuhan kayak kesombongan di sini Aquarius, but in a good way. Lebih ke arah emang lu siapa sih gitu ya. Kenapa gua nggak bisa berbuat semau gua? Gua bisa melakukan apapun yang gua mau lakukan. This is me. This is my life. Kayak begitu yang kamu pikirkan saat ini mengenai romansmu. No. Jangan berpikir seperti itu. Lihatlah dengan mata hatimu katanya ya. Kita langsung klarifikasi saja guys. Dimulai dari The King of Pentacles please for Aquarian. Reading for the first weekly of. Hops ya. Hush ya. Ace of Cups. Lebih kayak Ace of Cups itu kan me first ya. I am King of Pentacles ditambah the Ace of Cups. Menurut kamu menyelamatkan dirimu atau lebih mengutamakan dirimu saat ini yang paling penting. And nothing's wrong with that. Yes. Tapi ketika universe berkata lain baru itu salah. The Queen of Wands, King of Cups. Seven of Cups. As a sword.
Kesannya gini guys, kamu itu merasa dirimu pantas untuk mendapatkan yang lebih baik dari pasanganmu saat ini. Itu yang terasa banget di sini Aquarius, karena Queen of Wands datang bersama King of Cups. Oke, siapapun ya orang yang kamu fokuskan saat ini, dialah King of Cups-nya. I feel like that. Dan kemudian kamu Aquarius adalah the Queen of Wands. Ya, ini nggak satu energi guys. Ini nggak satu energi. Ini yakin dengan perasaannya yang ini sedang mempertimbangkan apakah ini yang terbaik untuknya atau ada peluang lain, tawaran lain di luar sana yang lebih baik. The Seven of Cups. Jadi kalau ini adalah pacaran gitu guys, misalnya ya contohnya pacaran, ini kamu Aquarius yang sudah mulai meragukan pasanganmu saat ini. Karena kamu lagi ngerasa dirimu lagi jago-jagonya saat ini guys. I don't know why. Tapi the King of Pentacles itu adalah King of the World ya. Rajanya dunia. Mungkin kamu lagi bagus karirnya. Mungkin keuangan kamu lagi bagus. Atau mungkin banyak yang suka sama kamu guys. The Seven of Cups ya. Selain orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, ada beberapa orang lainnya yang mencoba untuk mendekatimu mungkin. Dan kamu tergoda. Ya, kamu tergoda dengan indahnya dunia. Kalau seandainya kamu adalah Aquarius yang sudah menikah saat ini, berarti ada godaan yang datang ya guys untuk kayak release the commitment yang kamu punya saat ini dan kemudian mencoba untuk melihat peluang baru di luar sana. Okay. Ten of Wands crossed by the Devil. Oke, jadi kamu kayaknya nggak kasih tahu ini ke pasanganmu, Aquarius. Kamu nggak kasih tahu. Oh, the Three of Swords. Kamu menyukai orang lain saat ini. Kemungkinan besar Gemini, karena the Lovers datang bersama the Three of Swords. Ada orang lain yang muncul. Itu yang membuat kamu mulai meragukan pasanganmu yang sekarang. Jangan-jangan kalau sama dia aku lebih bagus. Sama orang lain yang baru tadi ya, yang muncul tadi. Karena ada Three of Swords datang di sini. Dan ini kerjaan Devil katanya guys. Karena di 2 minggu pertama Juli 2023 ini Devil ini sangat kuat sekali pengaruhnya ada di dalam kehidupan romansmu. Devil ini kayak ngasih kamu meyakinkan kamu you are too good for them begitu. Kamu itu masih terlalu bagus untuk dia. Dia itu begini sementara kamu begono. Kamu bisa dapat yang lebih bagus dari dia. Udah mulai datang godaan-godaan seperti itu di sini. The Three of Swords, the Two of Pentacles, King of Swords, dan the Four of Cups. Yang jelas di sini ketika King of Swords datang bersama the Lovers dan the Three of Swords, guys, kamu sudah mulai emotionally unavailable ke pasanganmu, ya. Karena mungkin kamu sedang lagi intensnya dengan pihak ketiga ini. Menurutmu dia itu apa-apa jauh lebih bagus dari pasanganmu yang sekarang. But remember, itu terjadi karena kamu adalah King of Pentacles, energi King of Pentacles saat ini. Dan kamu disuruh bukan jadi King of Pentacles, but listen to your heart, ya. Kamu belum melakukan apapun, masih mempertimbangkan. Makanya aku bilang kayaknya sih pasangan kamu belum tahu ini kalau kamu sudah mulai menyukai orang lain. Ya, kalau ini pacaran berarti pacar kamu belum tahu kalau kamu sudah suka ke orang lain. Kalau ini hubungan suami istri berarti suami atau istri kamu belum tahu bahwa kamu sudah mulai melirik orang lain. Ya. Kamu sadar melakukan itu bukan karena paksaan atau ada yang nyuruh begitu, no. Kamu hanya membuka option di dalam hidupmu. So unstable guys. Aku bisa ngerasain gak stabil banget. Yang kamu lakukan saat ini serba keraguan-raguan karena The Two of Pentacles datang di sini. Kamu ragu untuk meninggalkan pasangan sahmu dan kamu pun ragu untuk bersatu bersama pihak ketigamu tadi atau orang yang sedang kamu sukai, orang lain yang sedang kamu sukai saat ini. Oke. Kayak 50% ke kiri, 50% ke kanan. The Four of Wands please. The Two of Swords. Ten of Swords. Aku tidak akan mengatakan this is the real the Ten of Swords guys, karena Ten of Swords itu adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Kalau seandainya Ten of Swords tadi datang di tengah, maka aku bilang this is the real pain ya. Inilah rasa sakit yang sebenar-benarnya yang kamu rasakan begitu. Tapi sepertinya Devil ini mengubah pemikiranmu menjadi seolah-olah real. Karena Ten of Wands itu hanya ada di dalam pikiran ya. Semua penderitaan yang tergambarkan dalam The Ten of Wands hanya ada di dalam pikiran. Dan
pikiran kamu yang sedang kacau saat ini mengenai romansmu bersama orang yang sedang kamu fokuskan ini, kemudian masuklah devil, karena memang devil paling suka guys ke orang-orang yang sedang kacau pikirannya. Kemudian devil ini yang memutarbalikkan fakta bahwa bukan hanya sekedar pikiran, tapi in the real world kamu pun mengalami pain. Kamu tersakiti, kamu tidak pernah bahagia, kamu selalu diabaikan, kamu itu nggak pernah mendapatkan perhatian yang kamu butuhkan, bla 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 bla. Karena kalau ini tadi muncul di tengah itu real begitu, tapi karena the ten of swords ini munculnya di fokus, fokus target, it doesn't real. Itu hanya ada di dalam pikiran kamu, oke? Ini pikiran sadar, ini pikiran alam bawah sadar. Ya, jadi devil ini yang mengubah ten of wands menjadi the ten of sword. Seolah-olah pain itu real, rasa sakit itu real, ternyata hanya ada di dalam pikiranmu. Be careful guys ya, karena memang devil itu suka sekali mengacaukan pikiran. Kalau pikiran kita lagi kalut aja, kacau banget gitu, devilnya akan masuk dengan senang ya. Pernah kalian camping guys di zaman anak sekolahan dulu kan, itu biasa dibilang jangan sampai pikiran kosong, apalagi di tempat-tempat kayak hutan, di gunung begitu. Karena biasanya orang yang pikirannya kosong atau yang lagi kalut itu biasanya akan kerasukan gitu. Nah, itu benar. Tara juga percaya yang seperti itu ya. Jadi kamu ini kayak kerasukan saat ini, dan semakin hari beban pikiranmu itu terasa nyata sebagai sebuah pain atau rasa sakit yang sudah tidak tertahankan di dalam sebuah komitmen. Karena the four of wands muncul di sini. Kemungkinan besar hanyalah pacaran, belum sampai ke tahap pernikahan ya. 80% aku ngerasa ini pacaran begitu. Atau kalaupun udah tinggal bersama tapi belum ada status pernikahan resmi, masih tinggal bersama saja ya. Let me clarify the lovers please, thank you. It doesn't real ya guys, itu hanya ada di dalam pikiranmu. Apapun masalah yang menurutmu sangat menyakitkan saat ini antara kamu dengan pasanganmu, it doesn't real. Aku harus tetap pada prinsip Celtic ini, bahwa fokus dan target it doesn't real. Itu tidak nyata. The Page of Pentacles, The Lovers, Four of Pentacles, Ace. Kenapa begitu? Ya, ini tadi ada tower yang mau datang itu guys. Ya. Kamu tuh kayak nggak pengen membuat perubahan apapun, tapi berharap ada perubahan yang datang secara natural, secara alami begitu di antara kamu dengan pasanganmu saat ini yang resmi ya, yang sedang kamu fokuskan. Karena kamu merasa stuck banget sama dia. Apa kira-kira masalah kalian? I don't know, you know, this is so general reading. Tapi kemungkinan ada masalah finansial juga di sini. Kemungkinan ada masalah perbedaan yang luar biasa, gap yang sangat besar begitu ya. Kayak perbedaan pola pikir, pendapat, pendidikan, latar belakang, adat istiadat, agama. I don't see love here guys, masih belum melihat ada cinta di sini. Kemungkinan besar itu ketutup sama si devil ya, karena kan aku nggak bisa ngambil kartu terus begitu. Devil ini yang menutupi uh, uh, emotion antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Makanya kamu disuruh mendengarkan heart ini guys. Selama masa berkuasanya devil ini di 2 minggu pertama Juli 2023 ini padamu, Aquarius, kamu itu akan seolah-olah tidak punya perasaan apapun lagi ke dia. The Six of Swords, please, thank you. Oh, kamu menghindar Aquarius, kamu menghindar baru dibilang guys. Jadi ada tantangan yang harus kalian hadapi bersama-sama, kamu menghindar. Ya, kemungkinan besar dia itu kayak ada masalah keuangan, kamu nggak mau ikut repot dengan urusan masalah keuangannya. Let's say misalnya kalian berpacaran begitu ya guys, dari 4 tahun terakhir, di tahun ke-3 misalnya dia kena PHK. Oke, kamu dalam keadaan baik-baik saja, kerjaan kamu masih tetap bagus, dan saat itu dia kayak bergantung ke kamu, apa-apa kamu yang bayarin, begitu apa-apa dia minta ke kamu, dan kesannya kamu itu kayak mau menghindar. Ya itu salah satu contoh saja guys, tidak harus begitu ya. Tapi yang jelas ada ketidakmampuan dari sisinya orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dan kamu nggak pengen ikut campur terlibat dalam ketidakmampuannya tersebut.
Hermit, King of Pentacles, the Hangman, the Sword. Dan itu katanya hanya temporary. Masalah apapun yang sedang kalian hadapi saat ini temporary. Itu hanya ujian. Dan ini tujuannya ngetes kamu, Aquarius. Apakah kamu for better for worse bersama dengan dia? Dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka? Waktu dalam keadaan suka kalian oke guys, enjoy. Dalam keadaan nggak enak seperti sekarang ini, kamu akan stay with them and try to enjoy the situation, atau kamu akan pergi. Itu yang mau dilihat sama universe. Stay atau pergi itu tetap keputusannya ada di kamu. Karena aku tidak melihat ada major arcana yang akan menghalangi kepergianmu, atau ada major arcana yang memaksa untuk kamu tetap stay. Ini nasihat hanya untuk mempermudah kamu dalam mengambil keputusan. Listen to your heart ini adalah mempermudah kamu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau hati kamu nanti ternyata, Aquarius, karena ini general reading, mengatakan harus pergi meninggalkan dia, monggo silakan. Tapi kalau hati kecil kamu mengatakan no, ini bukan waktu yang tepat untuk pergi dalam keadaan dia kacau gitu misalnya, maka kamu stay. Jangan pernah mengingkari hatimu tadi. Karena dari pikiran atau egomu udah kelihatan jelas King of the World. Kamu bebas melakukan apapun yang mau kamu lakukan, termasuk pergi meninggalkannya atau stay bersama dengan dia. Yes. Kalau kamu nggak mau mendampingi dia dalam masa sulitnya, Aquarius, maka kamu tidak berhak untuk bersama dengan dia di masa baiknya. Aku selalu percaya sekali dengan itu, guys. Kalau kamu tidak mau memahami, menerima aku dalam masa tersulitku, jangan harap kamu bisa ada di sampingku ketika aku dalam masa terbaikku. Kalau aku lagi di bawah, kamu nggak mau menemani aku, jangan coba-coba datang padaku ketika aku ada di atas. Itu yang perlu aku sampaikan ke kamu, Aquarius. Ya, whatever, keputusan apapun yang mau kamu ambil nantinya silahkan. Tapi kalau kamu mau berada di atas bersama dia, maka kamu pun harus mau berada di bawah bersama dia. Because they are the King of Cups. They don't change. You change. The situation for them change. Tapi mereka yang sebenarnya tidak berubah. Keadaan yang berubah untuk mereka, tapi mereka tidak berubah. Kamu yang berubah melihat keadaan mereka. Begitu yang terlihat di sini ya guys. Oke, let me clarify the Nine of Swords please. Thank you. Jika nanti Devil ini menang, Aquarius, kedepannya aku lihat setelah 2 minggu pertama Juli 2023 berlalu, kamu jadi galau guys. Baru kamu menyadari bahwa kamu adalah Queen of Cups baginya. Itu sering terjadi guys, sering sekali terjadi ya. Kita baru tahu rasanya kehilangan seseorang setelah dia benar-benar kita tinggalin, atau dia benar-benar sudah tidak ada lagi di samping kita. Ini kayak penyesalan yang terlambat. Lagi-lagi aku bilang, mereka tidak berubah, kamu yang sedang berubah saat ini. Once Devil ini menang di 2 minggu pertama Juli, artinya udahlah, ngapain kamu ngurus-ngurusin orang. Toh dia itu bukan siapa-siapa kamu. Eventually, pada akhirnya bukan siapa-siapa kamu. Kamu ayo dong maju terus. Kan ada tawaran lain di luar sana, kan ada orang lain yang kamu suka, dia juga suka sama kamu, hajar, sikat, gas bro. Kayak begitu kamu pergi meninggalkan pasanganmu ini. Setelah kamu pergi baru kamu menyadari bahwa kamu mencintai dia. Ini yang aslinya guys. Ketika Devil ini tidak ada. Tapi Devil ini lagi memenuhi kamu saat ini, lagi menutupi kamu, makanya dia datang miring di Ten of Wands ini. Semua dia putar balik fakta itu, supaya kamu semakin hari semakin bingung dengan keadaanmu sekarang. Dia tidak bisa masuk ke sini guys. Devil tidak pernah bisa masuk ke hati. Karena di situ ada universe, ada Tuhan. Devil itu hanya bisa bermain-main sampai di batas otak, di dalam kepala. Tidak akan pernah masuk ke sini. Makanya di saat kita bingung, ya kita harus dengar ini. Kenapa orang kalau lagi dalam keadaan kacau balau disuruh menyepi? Pergilah ke tempat yang sepi, pergilah menenangkan diri, menenangkan pikiran, supaya bisa dengar ini. Yang aku lihat di sini, Aquarius, untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, you are still love this person very much, the Queen dan the King of Cups. Tapi keadaan yang membuat kamu seolah-olah tidak membutuhkan dia lagi. Ya, aku melihat penyesalan guys di 6 bulan ke depan setelah kamu bilang no, kita nggak bisa bersama lagi. Aku nggak mau ikut campur dengan masalah kamu begitu ya. Kamu lepaskan dia begitu. Di saat yang sama kamu baru menyesali. Oh my god, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku melepaskan dia? Kenapa aku menyerah? Kenapa aku tidak berjuang bersama dengan dia? Kenapa aku tidak mendampingi dia di masa-masa tersulitnya?
Dan ini akan menyiksa dirimu sendiri, keputusanmu sendiri akan menyiksa dirimu sendiri, Aquarius. Because the Nine of Swords is overthinking. Nothing you can do anymore, yes. The Two of Pentacles, the Three of Swords, the Queen of Cups. 80% Aquarius akan memilih meninggalkan pasangannya saat ini dan kemudian bersatu bersama pihak ketiga tadi. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik dari universe mengenai romance di awal Juli ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the first weekly of July 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aquarian. Thank you very much. Dadah guys.